Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang resensi yang sudah beberapa kali saya terangkan. Ini kali ini akan saya buat videonya. Pertama, resensi. Pengertian resensi menurut Sitepu, salah satu ahli bahasa tahun 2013, dia berbicara dikaji secara etimologi dari bahasa Latin atau yang bisa kita baca menggunakan bahasa Indonesia recensere atau revidere, dan bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Inggris artinya review. Resensi mengandung makna dasar memeriksa, mencermati, meninjau atau melihat kembali sesuatu. Karena makna umum resensinya seperti itu, berarti dia meninjau atau mencermati sesuatu. Sesuatu itu berarti bukan harus dalam bentuk tulisan. Bisa juga video, komik, cerpen, dan yang lain-lain. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke syarat. Syarat penyusunan sebuah resensi itu ada 4. Seperti biasa, yang utama adalah ada data buku meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Ini nomor 2 bisa kalian pilih salah satunya untuk dijadikan sebuah paragraf awal atau alinea awal. 3. Ada ulasan singkat terhadap buku. 4. Harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditunjukkan. Tentunya harusnya seperti itu. Lalu berikutnya kita masuk ke tujuan. Tujuannya ada 7, tapi tujuan utama yang penting adalah 5. Nomor 1 adalah agar bisa memberikan sebuah pemahaman informatif secara komprehensif kepada suatu masyarakat. Nomor 2, mengajak si pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat yang ada di dalam buku tersebut. 3, memberikan suatu pertimbangan kepada si pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca dan diterbitkan. 4, agar memberikan suatu jawaban mengenai sebuah pertanyaan-pertanyaan dari pembaca ketika buku itu diterbitkan. Seperti biasa, ketika kalian masuk ke toko buku, kalian bingung buku ini patut dibeli atau tidak, kalian biasanya akan melihat review-review dari beberapa orang. Baru kalian mau membeli buku tersebut. Nah, seperti itu. 5. Memberikan sugesti kepada pembaca apakah sebuah buku atau film patut dibaca atau ditonton. Setelah dibeli, kira-kira buku ini patut dibaca atau enggak ya, menurut pendapat kalian. Seperti itu. Lalu kita ke unsur resensi. Unsur resensi itu ketika kalian ingin membuat sebuah resensi itu ada 4 yang penting. Judul resensi. Judul resensi itu beda dengan judul buku. Ingat, itu beda. Jadi dua-duanya harus tulis judul resensi kalian apa, judul bukunya apa. Yang kedua, data buku, pembukaan, isi, penutup. Pada umumnya kita masuk ke bab yang pertama dulu, itu judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan resensi. Jadi ketika kalian membuat judul itu nggak harus di awal, kalian bisa buat judul di akhir ketika resensi kalian sudah selesai. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke data buku. Nah, ini setelah ada judul, kalian masukkan data bukunya di sebelah kiri itu, kalian rata kiri. Judul buku meliputi termasuk buku hasil terjemahannya siapa. Nah, judul aslinya harus dicantumkan tuh. Kalau misalnya itu buku hasil terjemahan. 2, pengarang jika ada. Tulis juga penerjemah, editor, penyunting seperti yang tertera dalam buku. Penerbit wajib, tahun terbit beserta cetakannya, cetakan keberapa nih buku diterbitkan. 5, tebal buku, berapa halaman, harga buku jika ada dan jika mau dicantumkan. Pembukaan, memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja dan prestasi apa saja yang diperoleh. Nah, di pembukaan ini ada 9. Kalian bebas ingin memilih yang mana untuk sebagai pembukaan. Setelah data-data buku, itu ada kalimat pertama atau paragraf pertama tentang pembukaan. Itu kalian bisa milih di antara 9 ini nih, bebas nih kalian mengangkat hal yang mana. Kalau kalian lebih kenal pengarangnya, kalian bisa mengangkat pengarangnya terlebih dahulu. Pengarangnya itu siapa, bagaimana kehidupannya, itu boleh baru masuk ke
objeknya, yaitu bukunya yang kalian akan resensi atau film yang kalian akan resensi. Terus membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Nah, dari buku orang lain dulu untuk membawa alur pembicaraan masuk ke buku yang akan kalian resensi atau film yang akan kalian resensi. Memaparkan kekhasan atau sosok pengarang boleh, memaparkan keunikan buku juga boleh, merumuskan tema buku iya, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Nah, untuk yang nomor 6 ini kalian bisa ditaruh di awal, bisa di akhir, tapi lebih baik ditaruh di akhir biasanya. Karena itu kayak point of view-nya kalian yang paling penting. Point of view maksudnya itu sudut pandang atau penilaian subjektif kalian yang paling utama. 7. Mengungkapkan kesan terhadap buku boleh, memperkenalkan penerbit. Yang paling sangat jarang itu memperkenalkan penerbit. Contoh kita ambil penerbit Gramedia. Gramedia itu kan sudah terkenal ya kan. Buku-buku yang terbit dari Gramedia di tahun ini sangat mendominasi penjualan buku yang ada di toko buku. Salah satunya buku siapa yang menjadi objek, seperti itu. Hanya pembukaan awal. Itu buat sih pernyataan resensi buku. Lalu masuk ke penutup. Sebentar. Kita masuk unsur. Sebentar, ada yang kelewat tadi. Setelah data buku, pembukaan, itu ada isi. Nah, di isi itu kan dibagi menjadi 7. Sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Nah, setelah itu paragraf awal kalian masukkan sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan buku, kelemahan, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa, kesalahan cetak. Nah, untuk di sini kalian bisa menulis ini semua nih, tujuh-tujuhnya. Kalian tulis satu-satu. Diurutkan sesuai ini juga nggak apa-apa, atau kalian punya urutan sendiri, boleh ini dibalik-balik. Bebas. Lalu kita masuk ke penutup. Nah, di penutup biasanya berisi saran pernyataan bahwa buku ini penting untuk siapa dan mengapa. Nah, ini untuk hasil saran kalian nih, bukunya manfaatnya seperti apa, informatifnya apa, evaluatifnya seperti apa. Kalian tulis di penutup, udah itu kayak rangkuman dari semuanya. Lalu jangan lupa di bawah penutup itu kalian harus menulis reviewer, nama reviewer atau nama presensinya itu siapa, yaitu kalian. Itu wajib karena kalian menilai buku atau karya seseorang. Masuk ke fungsi resensi itu ada 3. Kalau tujuannya tadi itu secara global, tujuan dari resensi itu udah banyak, itu hampir mirip dengan fungsi, cuman fungsi itu digeneralkan, dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi informatif yang pertama, yakni menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. 2. Yang biasa dilakukan oleh para penulis, yaitu fungsi komersial, yaitu mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial mereka. Seperti itu. Lalu nomor 3 itu fungsi akademik, yaitu interaksi antar penulis buku, penerjemah, editor, dan presensi dalam membentuk wacana keilmuan. Seperti itu. Bisa juga sebagai studi belajar kita, itu juga bisa. Lanjut ke jenis. Nah, jenis resensi ini dikategorikan melalui hasil tulisannya. Kira-kira hasil tulisannya itu seperti apa? Itu ada 3, yaitu informatif, evaluatif, dan gabungan. Kita masuk ke kelewat tadi. Kita masuk ke informatifnya. Informatif hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Pada umumnya, isi resensi informatif hanya ringkasan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan. Nah, informatif ini tidak ada komentar tentang kita, jadi hanya kita mencantumkan buku ini loh seperti ini, menceritakan ini. Kayak contoh Bumi Manusia karya Pram itu menceritakan kehidupan rakyat Pulau Jawa seperti apa, kisah percintaannya. Itu sangat mirip loh dengan kehidupan pada tahun itu, seperti itu. Untuk evaluatif itu lebih banyak menyajikan penilaian presensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Nah, ini lebih banyak nilainya subjektivitas kalian tentang buku itu. Ya, daripada informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas, bahkan kadang-kadang hanya dijadikan ilustrasi. Lebih menonjolkan evaluatifnya lah.
Nah, ini gabungan antara informatif dan evaluatif. Nah, ini yang paling sering digunakan dan paling ideal digunakan ketika meresensi sebuah buku. Dua-duanya, nilai dua-duanya harus ada. Karena itu menjadi informasi yang cukup lengkap. Nah, di sini teknik pembuatan resensi. Nah, hampir sama kayak yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan jenisnya ya. Nah, ini tekniknya. Ini sebenarnya hampir sama, cuman ini dibagi secara tekniknya, teknik pembuatan resensinya. Nah, di teknik pembuatan resensi ini itu ada 3, teknik cutting and gluing, teknik focusing, dan teknik comparing. Kita lihat hampir sama sebenarnya. Teknik cutting and gluing ada meresensi buku dengan teknik ini berarti merekatkan potongan-potongan tulisan. Potongan tersebut berupa materi yang menarik perhatian Anda yang terdapat di dalam buku yang akan Anda resensi. Sehingga bagian materi yang menarik perhatian, bagian yang dipotong itu hendaknya mencerminkan gagasan-gagasan inti si penulis buku. Kumpulan potongan materi yang sudah dipilih itu lalu disusun dan dirangkaikan ke dalam sebuah susunan yang logis. Seperti itu. Jadi kalian mengambil nih kutipan-kutipan dari buku, dari bab 1, 2, 3, 4 nih. Itu untuk menggambarkan keseluruhan tema buku, apa segala macamnya, atau penulisannya bagaimana. Itu teknik cutting biasanya. Baru kalian reviewer atau kalian nilai evaluatif nih gimana nih menurut hasil dari cuttingan-cuttingan kalian atau potongan-potongan kalian. Teknik focusing. Nah, teknik ini berkaitan dengan memusatkan perhatian kepada satu aspek tertentu yang disajikan dalam objek resensi. Pemusatan perhatian itu harus tetap berpangkal pada sesuatu yang menonjol dan menarik perhatian. Nah, bagian yang dianggap menonjol itu bisa pada aspek tema, metode, penulisan, sampul luar, pengarang, gaya penyajian, latar belakang. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi, cuman yang tadi itu multi objektif, kalian bisa banyak mengambil beberapa objek dalam satu buku itu, kalian bisa mengomentar beberapa objek. Nah, kalau untuk yang teknik focusing, karena fokus, intinya fokus berarti satu tujuan, kalian berfokus pada satu tujuan saja nih, satu tema saja yang kalian review, karena kalian mampu mendetailkan pengamatan atau penilaian kalian terhadap satu hal itu gitu loh, kayak temanya ini sangat berkaitan dengan kehidupan sosial kita sekarang, bagaimana kehidupan tentang COVID atau apa segala macam. Itu kalian review, kalian jelaskan, kalian paparkan seperti itu. Nah, teknik comparing, teknik ini mengajak seseorang beresensi untuk melakukan perbandingan atas hal-hal yang terdapat dalam objek resensi dengan sumber lain mengenai topik sejenis. Perbandingan itu dapat dilakukan atas dasar topik atau tema yang sama dari pengarangan yang berbeda, ataupun pengarang yang sama dari topik-topik yang berbeda. Nah, teknik ini paling jarang digunakan karena harus kalian harus banyak membaca, karena kalian sebagai masyarakat pembaca ini tentu akan lebih mudah dilakukan. Tapi kalau kalian jarang membaca, ini adalah teknik yang paling tidak direkomendasikan dilakukan, karena hasilnya nanti akan terlalu general atau umum, tidak fokus. Oke, teknik adalah materi terakhir, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali.